Baik Kak, silakan Kak untuk mulai Kak. Kelompok 1 untuk membuka acara. Silakan kelompok 1. Ya udah Pak, saya makilin dari kelompok 1, Bu Ya, Surati. Udah bisa dimulai Pak? ya sudah mulai Kak. Silakan Ya. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Iya pun. Ya pun. yang terhormat kakak fasilitator serta kakak semua dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Di sini saya mewakili kelompok 1 untuk membuka Zoom PPKG pada sore hari ini. Pada materi 1.5C, kekuatan pemahaman pengembangan kurikulum merdeka. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh kakak fasilitator kepada kakak sosialitator, dipersilahkan. Pimpin doa dulu Kak, belum pimpin doa. Silakan Kak. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Tapi pun. Ya pun. Kakak, pertama saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir tatap layar ya pada sore hari ini. Banyak waktu tugas saya bagaimana kakak untuk menyempatkan diri untuk mengikuti tatap layar pada modul 1.6 ya tentang pengembangan perencanaan pembelajaran. Baik kakak, sebelum kita mulai selanjutnya, yaitu di sini kesepakatan bersama. Yang pertama adalah menyalakan kamera. Apabila tidak ada gangguan sinyal, silakan kakak wajib untuk menyalakan kamera. Yang kedua adalah mematikan mikrofon. Ketika ada yang berbicara, silakan kakak untuk mematikan mikrofon. Kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimal fitur chat ya. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak, tujuan capaian umum modul ini ya, guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum merdeka. Kemudian capaian khusus modul ini, guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Tujuan dari sesi kali ini adalah peserta dapat menyusun ya Kak ya, menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan background design ya Kak ya. Jadi kakak, tujuan dari akhir dari sesi ini adalah kakak nanti dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK yang selama ini kita kenal dengan namanya modul ajar Kak ya. Nah, desainnya ini yaitu menggunakan background design ya Kak ya. Baik kakak, selanjutnya agenda kita di sesi ini yang pertama adalah langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan background design, kemudian analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran dalam kelompok dengan background design. Ini Kak ya, tadi ya, sudah disampaikan elaborasi 1 jam, asinkron, kemudian keluarkan tatap layar pada sore hari ini. Kakak, yang pertama di sini adalah saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan untuk merencanakan pembelajaran. Silakan kakak untuk mengisi di kolom chat ya Kak ya, terkait pertanyaan di slide ini Kak ya, terkait dengan saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan untuk merencanakan pembelajaran.
tentunya kakak sudah membuat ya kak ya, mempelajari modul ya kak ya. Silakan kakak untuk menulis di kolom chat ya kak, terkait ada tiga komponen utama ya kak yang perlu dipertimbangkan untuk merencanakan pembelajaran. Silakan kak untuk menulis di kolom chat. Tentunya perencanaan pembelajaran merupakan panduan ya kak ya, panduan proses instruksi untuk satu kali pertemuan atau lebih dalam merencanakan pembelajaran ya kak ya. Baik, ada yang tanya ini ya, ada yang mengangkat ya. Oh tidak ada. Silakan kak untuk menulis di kolom chat kak. Ada tiga komponen utama yang perlu diperjuangkan untuk merencanakan pembelajaran. Kalau Kak Previ di sini capaian pembelajaran yang pertama adalah capaian pembelajaran, yang kedua tujuan pembelajaran, yang ketiga alur tujuan pembelajaran. Baik, terima kasih Kak Previ ya yang sudah menulis. Silakan kakak yang lain untuk juga menulis ya. Apa sih sebenarnya terkait saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada tiga komponen utama yang perlu dipertimbangkan untuk merencanakan pembelajaran. Kalau kata Kak Previ ini ada capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran namanya ATP. Kalau Kak Suwono di sini ya ada tiga komponen utama dalam pembelajaran PJOK. Ada namanya aktivitas jasmani, ada bermain dan olahraga. Baik, terima kasih Kak Suwono, Kak Previ. Silakan kakak yang lain untuk menulis ya. Menulis untuk ada komponen utama yang perlu dipertimbangkan ya dalam kita sebagai seorang guru ya dalam mengajar PJOK, terutama pembelajaran PJOK ya. Silakan kakak untuk menulis. Baik, Kak Suwarti di sini ya ada namanya penyusunan RPP, ada namanya tujuan pembelajaran, ada namanya kompetensi inti tahapan pembelajaran. Baik, terima kasih Kak Suwarti yang sudah menulis ya, mencoba menjawab ya terkait dengan ada tiga komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Silakan kakak yang lain yang belum. Silakan Kak untuk mencoba menjawab. Kak Yusuf, ada namanya tujuan pembelajaran. Kemudian kedua ada namanya alat pembelajaran ya. Ada tiga media. Itu evaluasi satunya. Baik Kak Yusuf ya. Kak Yusuf, Kak Suharti ya, Kak Suwono, Kak Previ ya yang sudah mencoba menjawab ya terkait dengan tiga komponen utama yang perlu dipertimbangkan untuk merencanakan pembelajaran. Jadi memang rencana pembelajaran merupakan panduan ya Kak ya, panduan proses instruksi untuk satu kali pertemuan atau lebih. Dalam merencanakan pembelajaran, Kakak akan menerjemahkan tujuan pembelajaran yang luas ke dalam pengalaman belajar yang lebih khusus dalam dokumen yang fleksibel ya, sederhana dan kontekstual Kak ya. Baik Kak, kita ke slide berikutnya di sini.
Nah, ini Kak yang perlu dipertimbangkan di sini. Di sini ada namanya tujuan pembelajaran ya Kak ya. Ini ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan untuk merencanakan pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran Kak ya. Jadi tujuan pembelajaran harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang berlaku, yaitu kurikulum yang diterapkan di satuan pendidikan KKK. Nah, tujuan pembelajaran dapat dirumuskan dalam berbagai format dan pada level ya Kak ya. Level, fase ya Kak, kekhususan area pembelajaran ya Kak ya. Nah, di tujuan pembelajaran ini juga ada rumusan ya Kak ya. Rumusan tujuan pembelajaran setidaknya mencakup kompetensi dan ruang lingkup atau materi yang diajarkan. Kemudian membuat capaian pembelajaran yang bersifat spesifik, yaitu menggunakan rumus ABCD dalam merumuskan tujuan pembelajaran ya Kak ya. Kemudian setelah membahas poin-poin dari tujuan pembelajaran ya, Kakak baru ya bisa merumuskan ya namanya tujuan pembelajaran Kak ya. Jadi tujuan pembelajaran itu ada rumus ABCD, ada audiensi, ada behavior, ada condition, ada degree ya kayak namanya ya. Mungkin kakak sudah membaca ya di di modul 1.6 Kak ya. Nah Kak ya, jadi memang tujuan pembelajaran ini kalau kita lihat ini dari namanya CP, capaian pembelajaran yang ada dari pemerintah Kak ya. Ini disesuaikan dengan fasenya. Kalau kakak ngajar di SMP berarti fasenya fase D ya Kak ya. Kalau SD di mungkin kelas 5-6 di fasenya C. Yang kelas 3-4 di fase B. Kalau kelas 1 mungkin fase A ya Kak ya. Nah, ini harus disesuaikan dengan fase-fase yang ada. Nah, kemudian ada namanya asesmen pembelajaran. Nah, asesmen ini dapat bersifat formatif ya kayak maupun sumatif. Sedangkan instrumen asesmen dapat berupa tes tertulis kayak ada tes tertulis, kemudian ada observasi langsung, ada namanya portofolio, ada penilaian kinerja dalam aktivitas jasmani. Nah, asesmen KKK dilakukan untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tercapaian tujuan pembelajaran, sehingga diperlukan pendekatan asesmen yang tepat untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi asesmen ini ya untuk mencari bukti, oh tujuan pembelajaran ini bisa tercapai, yaitu melalui asesmen kayak. Kemudian di dalam asesmen juga terdapat 3 pendekatan asesmen dalam pembelajaran PJOK. Ada asesmen setelah pembelajaran ya, asesmen selama pembelajaran ya Kak, namanya asesmen for learning ya. Ada penilaian untuk pembelajaran ya Kak, ada asesmen as learning dan penilaian akhir ya, asesmen of learning ya Kak ya. Kemudian yang ketiga ini ada namanya aktivitas pembelajaran ya Kak ya. Ini dapat merancang aktivitas ya, konten pembelajaran harus yang menyenangkan ya kayak di sini ya, harus sesuai dengan perkembangan anak ya kan, tentu saja selaras ya dengan penilaian yang ditetapkan ya kan. Baik kakak ya, di sini kakak sudah mengetahui ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan untuk merencanakan pembelajaran. Yang pertama tadi ada namanya tujuan pembelajaran, ada asesmen pembelajaran, ada aktivitas pembelajaran. Nah Kak ya, jadi memang alurnya ini untuk menentukan tujuan pembelajaran ini dibalik dari belakang. Aktivitas pembelajaran apa kira-kira materinya, baru kita nanti menentukan tujuan pembelajaran. Karena kalau di kurikulum Merdeka ini kita adanya kan CP. Nah, CP itu kan sifatnya masih umum gitu kayak. Jadi kita yang menentukan aktivitas pembelajarannya apa, materinya apa, baru kita menulis namanya tujuan pembelajaran kayak. Ya, baru kita desain ya, backpoint desain ya. Tujuan dari pembelajaran dimulai dari ujung yang akan dicapai, kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan mulai. Oke kakak, semoga apa yang saya jelaskan ini jelas Kak ya.
Kemudian merencanakan pembelajaran dengan pendekatan background design berfokus pada tujuan akhir ya kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Ya, mari kita bahas tahapan background design dalam salah satu perencanaan pembelajaran kayak. Nah, di sini tadi ya sudah dijelaskan ya, Kak. Ini ada tujuan pembelajaran, apa yang akan kita ketahui, dikuasai di akhir pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik ya. Perlu menetapkan kriteria atau indikator ketetapan tujuan pembelajaran ya Kak. Ini harus Kakak tujuan pembelajaran mencakup ini Kak ya. Ada tujuan pembelajaran yang jelas, spesifik, kemudian menetapkan kriteria dari indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya. Ini Kak ya, misalnya di sini adalah contohnya di sini fase B. Elemennya adalah keterampilan terampil gerak. Capaian pembelajaran peserta didik memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Ini CP-nya Kak. Nah ini ya Kak, elemennya Kak ya. Tujuan pembelajarannya di sini peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transmisi yang lembut. Ya, Kak, ini ya. Dari tujuan pembelajaran. Padahal kalau kalian lihat elemennya adalah terampil bergerak ya Kak ya. Kalau kita lihat CP-nya di situ peserta didik memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Ternyata tujuan pembelajarannya di sini ya terkait dengan senam irama kayak yang dilakukan dengan transmisi yang lembut. Kemudian di sini ada asesmen pembelajaran. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran ya. Jadi kakak di sini ya, asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun. Ya Kak ya. Kemudian asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Jadi asesmen ini bisa menggunakan semacam ya pertanyaan atau jawaban pilihan ganda Kak ya. Untuk mengetahui apakah pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Kemudian bisa juga asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Jadi langsung di rubrik penilaian dari gerakan tangannya, gerakan kakinya ya kayak ini bisa kita lihat ya pada saat anak melakukan gerakan senam irama tersebut ya. Senam menggunakan musik ya. Kemudian kakak di sini aktivitas pembelajaran. Jadi, aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Aktivitas ini harus menyenangkan kayak examining ya, sesuai dengan perkembangan anak, developmentally ya, appropriate, dan tentu saja selaras ya, alignment ya dengan penilaian yang sudah ditetapkan kayak. Jadi aktivitas ini harus yang menyenangkan Kak, ini harus digarisbawahi Kak ya pada saat kita mengajar PJOK harus selaras ya kan, kemudian nilai yang sudah ditetapkan. Nah ini adalah aktivitasnya Kak ya. Aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang telah dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan Bapak atau Ibu. Baik kakak ya, ini adalah desain mundur dari background design ya. Ada di sini ya. Kalau kita lihat dari mundur, yang pertama ada merencanakan kegiatan pembelajaran, kemudian mengembangkan asesmen pembelajaran, kemudian mulai dengan tujuan pembelajaran ya kayak. Pertama adalah merencanakan kegiatan pembelajaran. Ini adalah desain mundur dari background design ya. Baik kakak, langkah lain yang perlu diperhatikan sebelum kita membahas 3 langkah di awal. Langkah selanjutnya yaitu kita memperhatikan pembelajaran, memperhatikan diferensiasi ya, mengembangkan sumber belajar, fasilitas dan sumber daya lainnya. Kemudian baru menyusun langkah pembelajaran dan menyusun rencana keselamatan. Ini penting sekali kayak untuk keselamatan pada saat kita mengajar ya, bagaimana anak-anak juga bisa selamat ya.
yang memperhatikan diferensiasi ya Kak. Diferensiasi ini maksudnya sesuai dengan kebutuhan siswa pada saat kita mengajar. Kita juga bisa memperhatikan kemampuan siswa, ada diferensiasi proses ya Kak, kemudian ada konten, proses, ada hasil ya Kak ya. Kemudian mengembangkan sumber belajar. Jadi sumber belajar ini bisa melalui buku ya, atau kita menggunakan digital ya, internet ya, atau video-video kayak fasilitas dan sumber daya lainnya. Fasilitasnya bisa jadi kalau di lapangan ini adalah fasilitas yang ada ya, bola, kemudian ada sarana dan prasarana. Kalau sarana itu lapangan, kalau prasarana berarti dia yang sifatnya bisa dipindah-pindah ya Kak ya. Baik Kakak, kita lanjutkan lagi ya. Kenapa desain mundur background design ya? Yang memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Background design menjadi menerjemahkan ibu atau bapak guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan kooperasi peserta didik. Ya, ini adalah background design ya Kak ya. Memulai dari tujuan akhir ya, dari pembelajaran baru, kemudian kita berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Ya Kak ya, menerjemahkan rencana pembelajaran, pengalaman pembelajaran yang bermakna ya Kak ya ini. Kemudian kakak di sini ada analisis ya Kak. Di sini kakak untuk menjawab pertanyaan ya, pertanyaan pemandu refleksi ini nanti kakak menulis di Jamboard ya. Jelasnya di sini ada 4 Kak ya. Ada salah 1, 2, 3, 4. Jadi kakak nanti mengisi yang sudah di slide 1 sudah selesai, baru mengisi slide kedua dan ketiga dan keempat. Jadi jangan menunggu instruksi Kak ya, agar biar cepat terlaksana dengan baik ini Kak ya. Jadi kakak bisa menulis di Jamboard ya terkait ini pertanyaan yang ada di LMS Kak ya. Jadi kakak kalau sudah mengisi di LMS ya tinggal nanti disalin apa gimana. Baik kakak saya bagikan untuk link Jamboardnya ya. Jadi kakak bisa mengisi ya di kolom chat Kak ya, untuk link Jamboardnya. Silakan Kak, sudah saya bagikan, silakan dibuka untuk link Jamboardnya Kak. Kakak bisa buka link Jamboardnya. Ya Kak, itu ya. Yang pertama, apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Ibu atau Bapak susun ya Kak ya. Ini adalah pertanyaan pertama. Ini ada di LMS Kak ya. Silakan Kakak tulis kira-kira harapan dari peserta didik dalam mengikuti proses belajar dengan perencanaan yang Ibu Bapak ini, apa ini harapannya ya Kak ya. Silakan Kakak jawab, di sini tidak ada yang salah, semuanya benar Kak ya. Silakan Kakak jawab ya. Ini pertanyaan kedua ya, di sini bagaimana cara Ibu atau Bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil untuk mencapai pembelajaran ini. Tadi sudah saya sampaikan juga ini Kak ya. Ya, bagaimana nih caranya? Apa menggunakan apa untuk mengetahui ya? Oh, ternyata sudah berhasil pembelajarannya. Kemudian di sini, apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu atau Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, kebutuhan khusus peserta didik? Kalau iya, silakan jelaskan apa ya alasannya Kak ya. Kemudian yang keempat di sini, apa yang Ibu Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran siswa jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Silakan Kak untuk diisi ya. Kasih nama Kak ya, kasih nama baru isinya Kak ya. Kasih nama dulu Kak.
Nama misalnya siapa? Maaf Kak, kami lagi di gisting sinyal nggak stabil, nggak bisa buka link. Baik Kak. Lanjut kakak yang bisa, silakan untuk dibuka untuk diisi Kak ya. Silakan Kak. Dan kakak yang belum mengisi, silakan untuk mengisi ya Kak ya. Untuk pertanyaan pemantik. Silakan diatur. Silakan kakak yang sudah mengisi di slide ke-1 untuk lanjut ya Kak ya, untuk slide yang kedua ya Kak. Silakan Kak. Lebih cepat lebih baik Kak, agar kita tidak terlalu sore nanti selesainya. Dan kakak-kakak untuk menulis ya Kak ya, di kolom di Jamboard ya Kak ya. Kak Arsap silakan Kak. Tulis, yang lainnya silakan. Dan kakak-kakak untuk menulis ya. Ya Kak Rosida. Apa lagi? Ini siapa yang nulis ini? Kok buru-buru banget tulis? Soalnya jangan diedit-edit Kak ya. Dibalikin lagi aja Kak ya. Kakak nulis pakai stick note aja. Silakan Kak. Biar kakak-kakak yang lainnya juga nggak bingung nantinya. Pertanyaannya jangan dirubah-rubah Kak ya. Silakan Kak. Kak Suharti ini ya. Silakan Kak dibalikin lagi aja Kak. Pertanyaannya jangan dirubah, biarkan saja. Baik, untuk ngemat waktu, silakan kakak untuk menulis ya Kak yang kedua Kak ya. Preview ada 2 Kak ya nulisnya. Oh, aduh. Kakak dengan diganti ya Kak Suharti ya. Untuk pertanyaannya biarkan saja. Jadi kakak nulisnya di ini aja Kak ya. Pertanyaannya jangan diubah-ubah ya Kak Suharti ya. Jangan berubah pertanyaan Kak. Di stick note ini Kak, stick note-nya Kak. Ya Kak. Di sini aja kakak untuk nulisnya Kak. Ini stick note-nya Kak ya. Kak Previ ada Kak Previ? Halo Kak Previ. Kak Previ ada? Ada. Silakan Kak untuk dibacakan Kak. Minta tolong dibacakan hasil jawaban dari kawan-kawannya Kak. Silakan Kak. Siap. Jadi untuk pertanyaan yang pertama,
apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Ibu Bapak susun. Jadi yang pertama dari Kak Dimas, peserta didik dapat memahami dan mampu mendemonstrasikan tujuan pembelajaran dari perencanaan yang saya susun. Selanjutnya Kak Arsap, yang saya harapkan adalah peserta didik mampu mengerti, memahami, dan mempraktekkannya dengan baik. Ada lagi Kak, nggak ada namanya. Dalam hal ini dapat diharapkan peserta didik dalam proses pembelajaran dapat belajar lebih baik lagi, serta peserta didik dapat memahami materi pembelajaran dengan. Selanjutnya ada Kak Yusuf, peserta didik bisa mengikuti pembelajaran yang disusun untuk mencapai beberapa aspek. Selanjutnya ada Kak Yuliati, anak-anak belajar lebih baik dan gembira dan tanpa beban apapun. Kak Suharti, hilang. Ini siapa yang hapus ini? Walah. Di Ctrl Z aja Kak tadi Kak. Siapa yang tadi yang hapus? Di undo aja Kak. Bisa nggak di undo lewat sini? Ctrl Z, ayo siapa yang tadi Nggak mau. ngatik-ngatik? Kalau dihapusin. Nggak bisa Kak. Udah kehapus. Ya balik lagi tuh Kak. Silakan Kak. Oke. Selanjutnya Kak Suharti, dalam hal ini dapat diharapkan peserta didik dalam proses pembelajaran dapat belajar lebih baik lagi serta peserta didik dapat memahami materi pembelajaran dengan. Selanjutnya ada Kak Rosida, yang saya harapkan dari peserta didik fokus pada keterlibatan dan perkembangan siswa guna mencapai tujuan pembelajaran. Ada Kak Siwi Fitriani, anak-anak aktif agar dapat meningkat. Dan terakhir ada saya sendiri, anak-anak dapat belajar lebih baik lagi dengan gembira, bisa bermain dengan teman-temannya tanpa rasa perselisihan, dan anak dapat meraih nilai yang baik. Mungkin itu Kak untuk slide yang pertama. Ya baik kakak ya sudah menulis ya. Ini harapan dari kakak ya. Di situ ada yang tujuan pembelajaran, kemudian ada bermain ya Kak ya. Ada yang gembira ya. Di sini ini harapan kakak ya. Ketika kakak prosesnya belajar, kemudian dengan perencanaan ya kakak yang buat ya Kak. Nah ini harapan-harapan kakak ketika kakak sudah mengajar. Semuanya benar ya Kak ya. Kita juga menambahkan aspek namanya kognitif ya Kak ya. Kognitif, afektif, ada psikomotor ya, atau keterampilan. Bisa juga kita menambahkan nilai-nilai ya, ada nilai sportivitas, kerjasama, kejujuran ya Kak ya. Namun ini adalah semuanya harapan ya, semuanya benar ini Kak ya. Baik kakak, selanjutnya kita ke slide yang kedua ya Kak ya. Di sini kakak yang belum silakan untuk mengisi Kak ya. Untuk mengisi di slide yang kedua. Bagaimana cara ibu atau bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil? Kira-kira apa nih Kak? Bahwa kakak udah mengetahui, wah anak ini udah berhasil, itu bagaimana ini cara ngeceknya gitu. Silakan kakak ya untuk menulis di slide yang kedua. Karena masih 4 orang ini Kak yang nulis, silakan Kak. Yang belum untuk menulis, silakan Kak. Masih ditunggu yang lainnya Kak. Baik, ada Kak Dimas. Halo Kak Dimas. Ada Kak. Ya, silakan Kak Dimas untuk membacakan Kak. Tak tolong Kak. Siap Kak.
Untuk pertanyaan di slide kedua, bagaimana cara ibu atau bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Jawaban dari saya sendiri dari hasil asesmen yang telah diberikan, meliputi asesmen sikap spiritual, asesmen pengetahuan, dan asesmen keterampilan. Jawaban dari Kak Previ yaitu saya dapat mengetahuinya ketika tujuan yang ditetapkan telah sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah mereka tentukan, seperti waktu atau hasil. Jawaban dari Kak Harshab selanjutnya yaitu peserta didik mampu mengaplikasikannya dengan baik. Dari Kak Yusuf, kita bisa mengamati dari hasil praktek sikap, kemampuan, dan keterampilan. Dari Kak Ros, saya menerapkan beberapa strategi evaluasi yang sistematis, asesmen evaluasi, analisis evaluasi, umpan balik konstruktif, dan penilaian. Ada yang baru nih siapa ya Kak? Masih di pojok. Kak Si masih di pojokan. Oh, masih kosong Kak Sili. Kak Suarti tuh Kak, masih Kak. Oh, tak pindah ke tengah dulu Kak. Ya. Aduh, kegede. Dari jawaban Kak Suharti yaitu cara melihat peserta didik berhasil dalam pencapaian pembelajaran yaitu dengan merencanakan penilaian dengan menggunakan penilaian untuk Ya. ya. Baik Kakak ya, di sini sudah mencoba menjawab ya. Di sini bagaimana cara ibu atau bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya ya. Jadi disampaikan Kak Dimas ya, ada asesmen ya, ada asesmen sikap spiritual, ada pengetahuan, keterampilan. Ini benar yang disampaikan ya Kak ya. Kemudian yang lain kakak juga menyampaikan juga sudah benar ya, tercapainya indikator ya di sini ya. Kemudian pengaplikasikan berarti ini ya keterampilan didapat ya Kak ya. Kemudian praktek ya, sikap, kemampuan, keterampilan ya, ada evaluasi ya, ada umpan balik ya, ada penilaian di sini. Apa yang kakak semua tulis itu benar ya Kak ya. Jadi kakak untuk mengetahui ya berhasil ya pencapaian peserta didik ya bisa melalui observasi Kak ya. Di observasi ini artinya kita sebagai seorang guru bisa melihat langsung perkembangan dari anak itu pada saat proses belajar mengajar ya. Mungkin ada siswa yang aktif, ada yang pasif ya Kak ya. Nah ini kita bisa melihatnya lewat observasi Kak. Kemudian kakak tadi ya melalui asesmen tadi Kak ya, yang disampaikan ya, ada asesmen yang sikap, pengetahuan, keterampilan ya Kak. Tes ya Kak ya, tes penilaian ya Kak. Di sini ya, misalnya kalau kita mengajar bola voli ya Kak ya, di sini ya bisa kita tentukan yang bisa dari apa bola voli itu passingan seperti apa, gerakannya, kakinya, tangannya ya, persebaran bola ya kan. Ini kita bisa melihatnya. Kemudian kakak bisa juga melalui ya portofolio ya Kak. Ini portofolio juga bisa ya. Bisa juga ya refleksi ya di akhir pembelajaran. Ini bisa kita mengetahui, oh ternyata pembelajaran yang kita lakukan ini sudah berhasil. Baik kakak, kita selesai yang ketiga ya Kak ya. Saya minta Kak Harsap untuk menyampaikan atau membaca Kak. Kita tolong Kak Harsap ada? Silakan Kak. Ada Kak Harsap? Ada Kak. Yo, silakan minta tolong Kak untuk dibacakan Kak. Yang slide berapa Kak? 3 ya? Slide ketiga Kak. Kakak yang lain yang belum nulis silakan untuk menulis Kak ya. Ini kalau kita lihat di sini yang aktif yang ikut ini kan ada 14-an ya. Dalam pembelajaran, apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Jawaban dari Kak Dimas, sudah penyusunan rencana pembelajaran meliputi pembelajaran yang berdiferensi menggunakan teknologi asesmen yang menarik. Menurut saya tidak, karena selama ini belum paham untuk menyusun perencanaan pembelajaran.
Menurut Kak Previ, sudah saya pertimbangkan karena perencanaan pembelajaran yang baik harus mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan. Menurut Kak Yusuf, sudah rancangan pembelajaran yang berteknologi, bermodifikasi yang menarik. Menurut Kak Rosida, sudah penyusunan perencanaan pembelajaran yang menarik berdasarkan minat dan kebutuhan siswa. Kemudian Kak Suharti, dalam perencanaan yang telah disusun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik. Baik kakak, terima kasih yang sudah menulis di slide ketiga ya, di sini ya, terkait apa perencanaan pembelajaran yang ibu atau bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan khusus peserta didik. Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, apa yang mengapa gitu ya. Kakak tadi sudah menulis ya dari Kak Dimas, Kak Arsap ya. Semua yang kakak tulis itu semuanya benar ya. Kak Dimas tadi ya mengatakan di situ ada menyusun rencana pembelajaran, ya, pembelajaran berdiferensiasi ini kayak pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya, menggunakan teknik asesmen. Ya keren nih Kak Dimas ya. Kak rasa belum ya, tidak, karena selama ini belum paham ya Kak. Baik Kak, mudah-mudahan dengan mengikuti PKG ini Kak Asap lebih paham nantinya. Kalau Kak Previ ya, sudah perencanaan pembelajarannya, sudah pertimbangan tingkat perkembangan minat kebutuhannya Kak Yusuf juga ya. Bersama Kak Rosida juga ya, menarik minat dan siswa. Kalau Kak Suarte juga sama di sini ya. Baik Kakak ya. Jadi pada saat kita merencanakan pembelajaran yang kita susun ini sudah mendapatkan pertimbangan ya tingkat perkembangan minat dan khusus peserta didik, yang bisa kita lakukan, bisa adaptasi kegiatan ya kan. Bagaimana kita mengetahui kemampuan fisik dan kondisi peserta didik kita, memberikan pilihan aktivitas ya kayak bisa juga kita gunakan ya, strategi pembelajaran yang berdiferensiasi ya kata disampaikan ya kayak. Bisa juga kita pengelompokan ya, pengelompokan peserta didik ya. Jadi kadang-kadang kita pada saat kita membuat kelompok ini ya harus seimbang kayak. Ada siswa yang memang aktif, ada yang agak sedikit pasif ya, gitu kayak. Ada yang memang pintar, ada yang setengah gitu kayak. Jadi semuanya imbang ya. Agar anak-anak ini pada saat kelompok ini bisa bekerja sama kolaboratif ya. Itu kayak terkait dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan ya, minat kebutuhan khusus peserta didik ya pada saat kita mengajar ya kayak. Baik kakak, kita ke slide yang keempat ya. Baik kakak yang belum mengisi di slide keempat, silakan untuk mengisi. Baru 4 orang yang ngisi. Silakan kak untuk mengisi di slide keempat. Yang belum, silakan. Pertanyaannya, apa yang Ibu Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran? Coba jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan. Ini tadi sesuai dengan background design ini kayak dari berjalan dari mundur dulu baru nanti ke depan ya. Itu kan kakak untuk menulis ya di dari kakak, silakan untuk menulis di slide keempat kak. Yang belum kakak untuk menulis kak ya, karena setiap aktivitas kita ini semuanya direkam kak ya, sehingga
Kak Rosida ada? Halo Kak Rosida, ada? Ada Kak, Minta tolong Kak untuk dibacakan Kak. baik. Untuk jawaban saya sendiri, yang saya maknai adalah tujuan, fokus dan minat, integrasi pembelajaran, evaluasi, motivasi, dan fleksibilitas metode pembelajaran yang menarik. Selanjutnya punya Kak Harsap, yang saya maknai adalah kita dapat mengetahui minat dan bakat siswa. Untuk Kak Previ, tujuan yang jelas, fokus pada kompetensi, integrasi pembelajaran, evaluasi yang terarah, motivasi siswa, dan fleksibilitas dalam metode. Selanjutnya, Kak Suharti, tujuan yang jelas, memulai dari capaian akhir, membantu mendefinisikan tujuan yang jelas untuk memberikan arahan dalam merancang kegiatan. Untuk Kak Yusuf, membantu mendefinisikan tujuan yang jelas sehingga mencapai pengembangan kompetensi siswa baik dalam aspek fisik, mental, maupun sosial. Baik, terima kasih Kak Rosida ya yang sudah membantu untuk membacakan ya hasil dari jawaban kakak-kakak semuanya. Ini Kak Dimas ya, nomor 1 Kak Dimas ya. Apa yang Ibu Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran digital jika dimulai dari capaian akhir ya Kak? Maksudnya capaian akhir ini adalah dari ya kegiatan kita kira-kira apa nih tujuan akhir setelah mempelajari. Oh, siswa dapat tampilan misalnya, siswa dapat bermain bola voli, siswa dapat misalnya bermain sepak bola tujuan akhirnya. Nah itu ya Kak, ketika menyusun perencanaan pembelajaran. Dari Kak Hasab, yang saya maknai adalah kita dapat mengetahui minat dan bakat siswa. Baik Kak, terima kasih. Dari Kak Previ ya, kompetensi integrasi ya, Torosida, tujuan fokus ya. Sini Kak Suwarti juga ya, capaian akhir dengan tujuan yang jelas ya, memberi arahan dalam merancang kegiatan. Ya. Pak Yusuf ya tadi sampaikan ya kompetensi ya siswa baik dalam aspek fisik, mental maupun sosial. Kak Dimas menyusun dapat meningkat pengetahuan keterampilan peserta didik. Jadi kakak-kakak ya, ini terkait ya tujuan akhir yang capaian akhir tadi adalah yang saya sampaikan tadi adalah dari ya dimulai capaian akhir yang diinginkan ya desain ya Kak ya, membantu saya untuk lebih fokus dalam menentukan tujuan utama. Jadi kakak-kakak ketika memang tujuan akhir ini sudah didapat, otomatis kita bisa menentukan tujuan utama ya di setiap aktivitas yang kita rancang ya. Ini dapat memberikan kejelasan tentang kompetensi apa yang harus dicapai oleh peserta didik di akhir pembelajaran. Sehingga seluruh proses ya, kemudian metode dan alat evaluasi yang digunakan diarahkan untuk mencapai capaian tersebut. Hanya di sini adalah capaian akhir adalah menguasai teknik dasar passing dalam permainan bola basket ya. Maka setiap komponen pembelajaran mulai dari aktivitas pemanasan ya kayak latihan inti hingga evaluasi akan dirancang sedemikian rupa agar peserta didik dapat mencapai kemampuan tersebut ya. Untuk memberikan struktur yang lebih jelas, memastikan tidak ada tahapan yang terlewat serta membantu dalam memotret kemajuan belajar peserta didik secara otomatis ya Pak ya. Jadi dari pemanasannya ini ya, kalau misalnya bola basket ya pemanasannya tentang keterampilan bola basket gitu. Pada saat kita mengajar untuk mencapai tujuan akhir dari pembelajaran itu Kak ya. Kalau sepak bola dari pemanasannya udah siap nih sepak bola, mantap-mantap kaki dan sebagainya. Oke, Kak ya, terima kasih kakak-kakak yang sudah menjawab ya di link Jamboard ya Kak ya. Kita kembali lagi Kak ke PPT berikutnya Kak.
Jadi slide berikutnya Kak, apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar Bapak diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran? Kayak ini kakak dalam merencanakan ini ya ada ya Kak ya, capaian tujuan pembelajaran ada ya Kak ya. Baik Kak, jadi untuk kita tujuan pembelajaran ini ada rumusan Kak, yaitu ABCD Kak ya, ini yang tadi saya sampaikan Kak ya. Ada audensis ya Kak ya, ini Kak ya. Jadi memang ada tujuan ABCD. Nah ini kayak audiens ini dalam hal ini adalah peserta didik yang unsurnya akan mengawali rumusan tujuan pembelajaran secara standar, ya ini peserta didik mampu ya atau peserta didik dapat ya Kak, ini kayak ini standar artinya untuk dirinya sendiri kalau audiens ini kayak. Jadi kakak pada saat merumuskan tujuan pembelajaran ya ini harus sesuaikan dengan rumus ini kayak ABCD ini Kak ya. Kemudian yang kedua ini adalah biafor ya Kak ya. Ini adalah perilaku yang diharapkan dari peserta didik, misalnya memukul atau menendang, mengirim, mengumpan, atau menahan serangan. Ini maksudnya di sini ada perilaku yang diharapkan ya. Artinya dapat keterampilan di sini, ini biafor ya Kak ya. Jadi tadi audis ini adalah peserta diri mampu di sini ya, artinya untuk diri sendiri. Biafor ini adalah dapat keterampilan ya Kak ya. Kemudian C adalah condition ya Kak ya. Di sini adalah situasi di mana perilaku tersebut ditunjukkan misalnya secara berpasangan dalam kelompok atau permainan yang sederhana. Jadi condition ini adalah berpasangan, misalnya bermain sepak bola ya Kak ya, atau melakukan passing secara berpasangan ya, atau passing secara berkelompok ya kan Kak. Nah ini condition ini artinya ini adalah ya Kak, ini berpasangan ya, berkelompok ya, kolaborasi dengan kawannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu degree ya. Ini adalah kriteria yang harus dicapai atau level performa. Contohnya 90% akurat dari jarak 3 meter selama 10 detik tanpa jatuh dalam beberapa kasus kriteria ini. Terhubung dengan rancangan penilaian di mana KKK akan merumuskan berdasarkan instrumen penilaian yang ada. Jadi KKK kalau diagram ini artinya di situ adalah keterampilan yang lebih ya kayak di sini lebih akurat di sini ya. Misalnya tadi disampaikan ya akurat dari jarak 3 meter ya. Misalnya melakukan tendangan gitu, atau melempar ya. Ini artinya dia ada keterampilan yang lebih khusus lagi di sini. Jadi kakak dalam merumuskan pembelajaran PJOK yaitu harus sesuai dengan rumus ini ABCD ini ya. Audience, biafor, condition, dan degree ya Kak ya. Jadi jangan sampai kakak nggak ada di sini ya. Ini adalah rumusnya Kak ya untuk menentukan tujuan dari pembelajaran. Saya rasa cukup jelas Kak ya. Contoh-contohnya juga tadi sudah ada. Baik kakak, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah ini kakak, setelah ini kakak di room ya terkait dengan kakak nanti menampilkan ya modul ajar kakak ya. Jadi peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah Ibu Bapak unggah pada sesi sinkronus ya. Kakak sudah mengunggah ya. Kemudian dalam waktu 20 menit, setiap anggota memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis terkait antara tujuan, asesmen, aktivitas, pembelajaran, memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lainnya dengan rangka background design. Tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP modul ajar masing-masing anggota. Tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP mutu ajar dalam kelas besar nanti untuk dipresentasikan. Baik kakak,
Nanti kakak ya untuk presentasi 20 menit Kak ya. Ini semuanya berarti masing-masing kelompok, kalau ada 3 kelompok mungkin 5 menit ya untuk presentasi Kak ya. Kemudian kakak nanti diskusi di masing-masing di masing-masing room ya. Nanti saya bagi roomnya, kelompoknya masih tetap yang lama ya Kak ya. Di room 1 tetap di sini, di room 2 nanti untuk masuk di room 2, di room 3 ya Kak ya. Ya, tiap kali udah melakukan presentasi salah satu aktivitas ya. 5 menit ya Kak di sini Kak ya. Baik. Saya bagi dulu Kak ya untuk kelompoknya. Kelompok 1. Kak Suwarti di kelompok 1. Kakak buat dulu. Kelompok 1 Kak Suwarti. Atas. Sono. Kakak gunakan waktu semaksimal mungkin ya, diskusi selama 6 menit kayak di grup masing-masing. Baik, saya buka roomnya. Silakan kakak untuk gabung di room masing-masing Kak ya. Silakan untuk gabung di room masing-masing. Kak, kelompok 1 roomnya di mana ya Kak? Kelompok 1 di room utama Kak ya. Kak Atta pindah ke room 2. Halo Kak Atta ada?
Kak Ata. Halo Kak. Oh mungkin Kak Ata lagi di perjalanan. Silakan Kakak untuk diskusi Kak ya. Di masing-masing room masing-masing. Selama 6 menit Kak terkait modul ajar Kak. Halo Mas Dito, Mas Dito. Halo. Aku masuk kelompok piro iki? 1 Pak, jenengan Pak. Ayo Mbok Deida. Mana Diskusi apa Pak? Aku masih di sekolah, lupa deh. Malah padha wae aku sing masjid iki. Iya nih. OTW pulang dulu ya, OTW pulang aku ya. OTW pulang, pamit dulu mau pulang. Ini mau diskusi apa nih? Itu Pak, apa namanya? Perangkat pembelajaran. Ayo sampean pimpin, cepat waktunya mepet. Jenengan mohon Pak. Jo, tuwa, ini 66. Ayo. Aku pamit pulang jalan ya. Pulang sekolah ya. Wis, jangan nu. Lunga wae. Balik dhisik. Iya. Masa neng sekolah dewe konsone balik, Pak De. Wis, yo. Nah ini diskusi apa Pak De tadi? Perintahnya suruh diskusi tentang apa sih Pak De? Oh, RPP apa? Berapa? Aku sik lunga, sik nganu, sik kamar mandi. Ayo. Iki grup dhewe sapa wae iki? Kak Harsap ini di kelompok 3 itu Kak. Kak Aprida, Kak Harsap kelompok 3 Kak. Silakan Kak Harsap dan Kak Aprida gabung di kelompok 3. Silakan Kak. Wis beres karo Kak Dimas iki. Si Pak Dimas. Kak Dimas.
Silakan kakak-kakak untuk presentasi ya. Ini silakan kelompok mana dulu yang untuk presentasi terkait dengan modul ajar yang sudah kakak-kakak siapkan, kakak buat. Kelompok 1 dulu atau kelompok 2 atau kelompok 3 dulu, silakan kakak-kakak. Untuk resen, kakak kelompok 1 dulu atau 2 atau 3. Silakan untuk mengawali. Kelompok 1 dulu, Kak. Gimana, Kak, kelompok 1? Halo, kelompok 1. Iya, Kak. Gimana, Kak? Siap, kelompok 1? Insya Allah siap. Ya, silakan, Kak, kelompok 1, Kak. Presentasi selama 5 menit, Kak. Nggak bisa digerakin ya. Muncul nggak, Kak, ini, Kak? Berbagi layarnya, Kak. Muncul, Kak. Silakan, Kak. Ya, Kak, dari kelompok 1 kami sudah coba membuat modul ajar perencanaan pembelajaran pada fase C kelas 5, yaitu pada fase bab permainan bola besar, topiknya yaitu permainan bola basket, materinya passing, dribbling, dan shooting. Dengan pendekatan backward design, kami menentukan capaian pembelajaran terlebih dahulu, Kak, yaitu peserta didik dapat menyesuaikan dan memodifikasi keterampilan gerak melintasi berbagai situasi gerak. Peserta didik mentransfer strategi gerak yang sudah dikuasai ke dalam berbagai situasi yang gerak yang berbeda. Ini kami ambil dari CP yang sudah ditentukan oleh pemerintah, Kak. Selanjutnya yaitu kita masukkan profil pelajar Pancasila, ada juga sarana prasarana. Di situ kami sumber utamanya ada buku guru, buku peserta didik, lembar kerja siswa atau LKPD, lembar penilaian. Media ajarnya yaitu PowerPoint tentunya saat kita di kelas untuk menyampaikan materi tentang bola basket, video pembelajaran, alatnya itu laptop, speaker, LCD proyektor, layar proyektor, sedangkan untuk peralatan di luar kelas atau prakteknya yaitu kun, bola basket, dan tentunya lapangan basket dan peluit. Targetnya peserta didik, jumlah pesertanya 28 peserta didik, metodenya ada ceramah, tanya jawab, permainan, praktek, dan penugasan. Modelnya cooperative learning, pendekatnya backward design. Kita menentukan komponen inti dari tujuan kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran nih, terus sebelum mulai pembelajaran mungkin kita memberikan pertanyaan pematik untuk merefleksi anak tentang materi yang telah disampaikan di minggu sebelumnya, Kak. Kita membuat kegiatan pembelajaran beserta alokasi waktunya. Kegiatan pendahuluan kita mengalokasikan waktu 10 menit dari guru mengucap salam, menyapa peserta didik melakukan doa yang dipimpin oleh ketua kelas, guru mengecek kehadiran, guru mengajak peserta didik menyanyikan salah satu lagu nasional, guru mengajak peserta didik untuk melakukan ice breaking, yaitu tepuk semangat, dan masuk ke kegiatan inti 15 menit penyampaian materi di dalam kelas, memberikan pertanyaan pemantik yang telah disiapkan, yaitu tadi guru menyampaikan materi yang telah disiapkan berupa PPT dan video. Selanjutnya peserta didik bersilakan apabila ada
pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Dan ini adalah fase-fase berikutnya, yaitu kegiatan di lapangan, kegiatan praktiknya, Kak. Setelah di kelas, kita keluar kelas untuk melakukan kegiatan praktik. Peserta didik dipersilakan menuju lapangan. Setelah itu mengecek apakah peserta didik ada yang sakit. Apabila ada yang sakit, dipersilakan untuk istirahat, tidak mengikuti aktivitas fisik. Selanjutnya, guru mengajak peserta didik untuk melakukan pemanasan atau warming up yang dipimpin oleh ketua kelas. Guru memberikan pemanasan berupa game. Nah, pemanasan berupa game ini adalah salah satu salah satu yang membuat menarik siswa untuk belajar, antusias belajar, Kak. Fase berikutnya yaitu peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok dengan metode hitung 1 sampai 4. Tiap kelompok kami bagikan LKPD, guru memberikan contoh terlebih dahulu tahapan gerak dasar pada permainan bola basket, yaitu passing, dribbling, dan shooting. Setelah itu peserta didik melakukan mencoba mempraktikkan yang telah diamati dari guru yang sebagai model. Setiap kelompok diberikan tugas pengamatan terhadap kelompok lain yang melakukan praktik. Jadi apabila kelompok 1 melakukan praktik, maka kelompok 2, 3, dan 4 melakukan pengamatan. Guru melakukan proses penilaian. Guru melakukan penilaian proses. Nah, penilaian proses ini masuk ke dalam asesmen as learning, yaitu penilaian saat pembelajaran. Selanjutnya, fase selanjutnya itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah praktik, LKPD diharap untuk dikumpul atau dibacakan oleh peserta didik. Guru memantau keterlibatan peserta didik untuk menyelesaikan soal yang ada di LKPD. Jadi per kelompok diawasi tentunya untuk melihat keaktifannya dalam kelompok tersebut. Guru mengajak peserta didik untuk melakukan tepuk wow untuk sebagai penghargaan atau reward kepada peserta didik atau kelompok yang telah praktik. Fase selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru. Guru melakukan evaluasi hasil belajar pada peserta didik. Dan fase terakhir yaitu kegiatan penutup selama alokasi waktu 10 menit. Guru memandu peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran. Peserta didik diajak untuk melakukan refleksi terkait seluruh proses belajar yang sudah alami atau dilalui. Guru menutup pembelajaran dengan mempersilakan peserta didik untuk berdoa dan mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir ada asesmen yang telah disiapkan, refleksi pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan saat pelajaran telah diselesaikan. Dari apa kesannya, materi yang sudah dipahami, dan bagian mana yang belum dipahami. Ada kegiatan pengayaan dan remedial, glosarium, yaitu kata-kata yang terlihat atau terdengar asing, dan daftar pustaka. Selanjutnya ada LKPD yang telah disediakan, LKPD kelompok. Ada juga media ajar tadi presentasi kami buat sendiri dan dimasukkan link. Media video saya ambil dari YouTube, linknya sudah disiapkan. Bahan ajar ini dari untuk guru sebagai bahan ajar. Asesmen. Ya, ini asesmen. Berikut rubriknya. Ini LKPD. Ada pengolahan nilai juga. Pengolahan nilai ini di asesmen pengetahuan. Nah, mungkin itu ya Pak yang dapat kami sampaikan di kelompok 1 Pak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mohon untuk dikoreksi. Terima kasih. Baik Kakak, terima kasih. Nanti ngoreksinya sekalian aja Kak ya untuk menghemat waktu ya. Silakan kelompok 2 Kak untuk menyampaikan. Silakan kelompok 2 untuk presentasi. Kelompok 2 ada Kak Sili, Kak Previ, Kak Arta, Kak Yusuf, Pak Tumbras. Silakan Kak. Kelompok 2. Ada kelompok 2, Kak Previ, Kak Yusuf, Kak Arta. Ada.
Tapi untuk menampilkan presentasi ini klik yang mana ya? Ini Kak yang tengah Kak, di situ ada presentasi. Samping. Ada yang samping tadi Kak, apa? Sampai Kakak ngasih tepuk tangan tadi, sampingnya lagi ada presentasi. Silakan nanti pilih di window aja Kak, di window Kak. Nanti di situ ada tampilan itu RPT Kakak. Silakan bisa Kak. Klik share. Saya udah preview. Semangat. Window ya? Ya Kak, klik window. Udah klik Window. presentasinya Kak? Yang tadi gambar dekat ini sudah? Gambar tanda panah ke atas, habis itu Ya, window udah. ya? Ya, ada itu window Kak. Share. Coba share. Ini yang muncul apa? Ada apa ini? Ini, tapi aku kok nggak bisa ke atas bawah? Bisa nggak? Bisa. Nggak bisa lah ini. Kakak di Word-nya aja Kak. Oh, Otak-atiknya. Kakak masuk di Word-nya. Diklik di oke, Word-nya. siap. Stop sharing. Enggak usah di stop. Oh, Kakak jangan di stop. Kayak tadi, jangan di stop. window. Iya, Habis jangan di itu, stop. Kakak nanti masuk di, jangan di Google-nya di apa? Di Word-nya tadi dibuka lagi kalau udah sharing. oh, di share habis itu close, Ya. buka Word gitu ya? Ya, Word-nya dibuka yang tadi, yang RPP-nya. Modul ajar yang nanti Kak, aku yang mau tak kirim untuk tugas 1.6 itu yang ini, tak pilih dulu. Ya, silakan Kak. Tadi Silakan untuk kakak yang lain disiapkan Kak ya, agar tugas. kita bisa manajemen waktu. Iya Kak, bentar. Kelas 11 modul ajar. Ini udah masuk ke teman-teman semuanya, udah tampil lah belum? Belum tampil Kak, di-share dulu Kak. Udah di-share Kak? Sudah di-share. Di presentasi sekarang di-share tadi. Share, Belum, Pak. terus sampingnya cancel. Di-share, yang tadi masuk window lagi gitu Kak. Masuk window lagi. Diklik. Diklik, share. Ya, share ya. Share. Oke. Nah, udah keluar Kak. Nah, selanjutnya aku ngotak-atiknya itu di Di Word. Word-nya. Oke. Ya. Yang mana tadi ini karena ada. Coba Ya, silakan ini. Kak. Ini gerak nggak Kak? Gerak. Oh ya, Yo, tapi kan yes. tidak masuk di Zoom ya. Iya, ya. Jadi untuk tugas selanjutnya dari kelompok 2 itu modul ajar PJOK SMA fase E kelas 11. Untuk kompetensi awal, peserta didik telah dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan memahami variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam berbagai permainan invasi melalui permainan bola basket sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki. Untuk sarana dan prasarana, itu lapangan permainan bola basket atau lapangan sejenisnya bola basket, rintangan ataupun peluit dan stopwatch. Targetnya itu peserta didik, jumlah peserta didik maksimal 36 peserta. Untuk materi ajar, alat dan bahan yang diperlukan, itu materi pokok pembelajaran yang reguler seperti keterampilan gerak melempar bola basket dari depan, dada, atas kepala, dan samping memantul ke lantai. Atau yang bisa kita sebut dengan chest pass, overhead pass, atau bounce pass. Mungkin nanti ditambah dengan gerakan seperti layup atau pivot. Itu termasuk gerak dasar dalam permainan sepak bola. Materi pembelajaran remedial. Jadi materi pembelajaran untuk remedial sama dengan materi reguler. Akan tetapi pelaksanaan materinya hanya pada materi yang belum dikuasai. Untuk materi pembelajaran pengayaan, materi pembelajaran untuk pengayaan sama dengan reguler, materi dapat dikembangkan dengan meningkatkan kompleksitas materi. Media pembelajaran. Nah, ini untuk peserta didik selanjutnya dapat memperagakan gerak melempar, menangkap, menggiring, dan menembak bola pada permainan bola basket. Selanjutnya ada gambar,
keterampilan gerak, selanjutnya ada video. Terus ada alat dan bahan pembelajaran, seperti yang disebutkan yang tadi. Terus untuk mode pembelajaran, guru memilih mode pembelajaran yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar yang ada. Pengaturan pembelajaran. Peserta didik individu, berpasangan, berkelompok. Metodenya diskusi, demonstrasi, simulasi, dan respe lokal. Tujuan pembelajaran. Diharapkan siswa dapat mengoper, menangkap, menggiring, dan menembak bola dengan baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Seperti berkolaborasi, kepedulian, berbagi, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Ada pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, prosedur kegiatan pembelajaran. Nah, ini di sini untuk kegiatan pendahuluan itu 10 menit. Mungkin untuk pemanasan dan lain-lain, guru memastikan semua peserta didik dalam keadaan sehat dan lain-lain, sama dengan Kak Dimas tadi, hampir sama. Terus dilanjutkan dengan kegiatan inti, aktivitas 1. Untuk mengoper, melempar itu di aktivitas 1 berupa gambar dalam tahapan mengoper dan melempar. Guru di sini membagikan lembar kerja dan lain-lain. Selanjutnya cara melakukan. Cara melakukan operan bola memantul lantai atau bounce pass. Selanjutnya ada gambar overhead pass. Terus lay up shoot, memasukkan bola kering, berpasangan, refleksi. Nah, di sini ada aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran keterampilan gerak mengoper sudah tercapai atau belum tercapai, nanti dibagikan kepada peserta didik. Lembar refleksi diri, ada misalkan nama, kelas, asesmen, pengetahuan, keterampilan, banyak. Aktivitas 2. Wah, masih banyak. Aktivitas 2 mungkin pembelajaran teknik dasar yang lebih sulit ketimbang tadi yang masih melempar dan menangkap saja. Mungkin yang tahap kedua atau aktivitas 2 lebih ke menggiring bola dengan rintangan atau memasukkan bola kering, itu termasuk aktivitas kedua. Hampir sama, ada refleksi. Aktivitas 3 mungkin sudah main game, sudah melakukan membagi kelompok atau membagi tim, bermain bola basket yang sesungguhnya. Ada asesmen, banyak banget SMA. Memberikan nilai, peroleh nilai kepada anak, ada klasifikasi nilai sangat baik, cukup, atau kurang. Terus terakhir ada pengayaan dan remedial. Refleksi peserta didik, refleksi guru. Sharing. Untuk mengingat waktu, untuk mungkin itu Kak, untuk kelompok 2. Nah, untuk SMA. Ya, terima kasih Kak untuk kelompok 2 Kak Fransi ya. Tadi Kak Dimas juga terima kasih. Silakan kelompok 3 Kak. Kelompok 3 ada Kak Arsa, Kak Frida, Kak Yuli, Kak Rosida, Kak Agus. Silakan Kak. Kelompok 3 untuk presentasi. Silakan Kak. Untuk menghemat waktu Kak. Kak Rosida ada? Siapa yang menampilkan Kak? Ya, oke Kak. Saya Kak masih ini apa? Share screen. Iya Kak, silakan Kak. Seluruh layar. Kelihatan Kak? Kelihatan Kak, udah Kak. Lanjut Kak. Jadi saya akan mempresentasikan mungkin ini sama dengan Kak Previ ya, karena saya juga mengajar di fase F kelas 11 SMK. Kalau Kak Previ materinya bola basket, kalau saya bola voli.
Ya, jadi yang pertama yaitu target sarana prasarana lapangan permainan bola voli atau lapangan sejenisnya, bola voli atau sejenisnya, terus net, rintangan atau kun, peluit, dan stopwatch. Target peserta didik reguler, peserta didik dengan hambatan belajar, peserta didik cerdas istimewa berbakat, peserta didik meregulasi diri belajar, peserta didik dengan ketunaan atau disabilitas. Jumlah peserta didik sama dengan Kak Previ karena kelas saya 36, jadi maksimal 36 peserta didik. Terus ketersediaan materi, pengayaan untuk peserta didik CIBI atau yang berpencapaian tinggi. Materi ajar, media, dan bahan yang diperlukan, materi pokok pembelajaran, terus materinya yaitu keterampilan gerak passing bawah, passing atas, berpasangan, dan berkelompok. Lalu yang berikutnya, materi pembelajaran remedial. Untuk remedi sama dengan materi reguler, akan tapi penekanan materinya hanya pada materi yang belum dikuasai. Terus, media pembelajaran, peserta didik sebagai model atau guru yang memperagakan aktivitas keterampilan gerak passing bawah, passing atas, servis bawah, servis atas, smash, dan blok. Bahan pembelajaran, buku ajar, link video, jika diperlukan, tetapi kalau saya tidak, Pak, hanya buku ajar dan lembar kerja juga belum. Terus metode pembelajaran secara luring. Pengaturan pembelajaran peserta didik individu, berpasangan, berkelompok 3 sampai dengan 5 orang. Terus metodenya adalah demonstrasi. Asesmen pembelajaran, ketercapaian tujuan pembelajaran, asesmen individu, berpasangan, dan berkelompok. Tujuannya adalah peserta didik melalui aktivitas pembelajaran latihan dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan hasil rancangan keterampilan gerak dan fungsional permainan dan olahraga, passing bawah, atas, servis bawah, atas, smash, dan blok. Terus yang berikutnya pertanyaan pemantik. Tetapi saya belum saya praktekkan. Prosedur kegiatan pembelajaran. Yang pertama persiapan, hal-hal yang harus dipersiapkan guru sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Membaca modul ajar yang telah dipersiapkan guru sebelumnya, membaca buku sumber yang berkaitan dengan permainan bola voli, menyiapkan alat, bola voli, lapangan, net, rintangan, peluit. Terus kegiatan pendahuluan selama 10 menit, berdoa, absen, menyiapkan saya menanyakan kesehatan siswa. Terus yang berikutnya guru memberikan motivasi peserta didik. Terus yang berikutnya setelah pendahuluan, pemanasan, kegiatan inti ada 70 menit. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini dengan menggunakan model penugasan yang tadi saya sebutkan. Aktivitas 1. Aktivitas pembelajaran keterampilan gerak passing bawah dan passing atas berpasangan dan berkelompok. Praktek ya Pak, berkelompok. Terus yang berikutnya, prosedur pelaksanaan. Aktivitas diawali dengan melambungkan bola oleh teman dari depan. Pembelajaran dilakukan secara berpasangan atau berkelompok. Pembelajaran ini dilakukan selama 5-10 menit. Cara passing bawah, individu ya Pak, maksudnya 1 lawan 1, terus bola dioper selama 5-10 menit, cara passing bawahnya. Terus yang kedua, aktivitas pembelajaran gerak passing atas. Setelah passing bawah lalu belajar passing atas, temannya di tengah yang kira-kira sudah bisa atau menguasai, lalu temannya mengikuti di sekelilingnya. Terus aktivitas 2, setelah peserta didik melakukan aktivitas pembelajaran passing bawah atas, dilanjutkan dengan mempelajari aktivitas rancangan keterampilan gerak servis. Setelah melakukan passing bawah, passing atas, lalu belajar melakukan servis bawah dan servis atas. Sama dengan yang tadi yang pertama, individu satu-satu terus berkelompok. Lalu yang berikutnya cara smash. Cara smash ini dilakukan secara berkelompok ya 3 orang Pak. Jadi 2 orang passing ke toser, lalu toser dilambungkan balik, lalu belajar smash.
Terus yang berikutnya, yang terakhir yaitu game. Artinya seluruh peserta didik setelah mempelajari materi tersebut, praktek individu dan kelompok, baru permainan sesungguhnya atau game itu sendiri, Pak. Lalu yang berikutnya yaitu penutup. Salah seorang peserta didik di bawah bimbingan guru melakukan gerakan pendinginan. Guru mempertanyakan apa manfaatnya. Terus guru peserta didik melakukan refleksi apa yang telah dicapai dan belum dicapai. Lalu asesmen sikap, petunjuk penilaian lembar penilaian sikap diri. Rubrik asesmen sikap. Sudah, Pak. Mungkin itu saja, Pak, yang dapat saya sampaikan. Karena di sini cukup banyak nih. Jadi Ya, intinya Kak. itu saja, Kak. Terima kasih, Kak. Jangan keluar dulu, Kak. Biarinkan saja, Kak. Oke. Jadi kakak ya tadi sudah menyampaikan terkait dengan modul ajar ya. Jadi ini secara garis besar tadi sampai sudah baik, sudah bagus Kak ya. Kak, kita fokus ke tujuan pembelajaran Kak, naik ke atas Kak. Tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran. Ya, itu Kak. Turun lagi Kak, ke bawah. Ya. Target. Tujuan pembelajaran. Ini Tadi Kak. ada, bukan itu tadi ada. Kak. Terus kayak pemahaman bermakna. Pemahaman. Di atas tadi. Ada dari Kak tujuan pembelajaran yang khusus tadi. Ini Kak, tujuan pembelajaran peserta didik melalui aktivitas pembelajaran latihan. Kan itu Kak. Ada sendiri ada profil pelajar Pancasilanya tadi. Oh ya, yang paling atas. Uh-huh. Yang paling atas ya Kak ya. Ya ini Kak. Bukan itu Kak. Bawah lagi Kak. Yang mana ya? Terus ke bawah Kak. Target jumlah materi ajar. Terus. Media pembelajaran, pengaturan pembelajaran, asesmen, tujuan, Terus bawah. pemahaman. Yang mana Kak? Kegiatan inti ya Kak paling Kak? Ya udah naik ke atas berarti tadi. Yang mana Kak? Sarana, target. Tujuan pembelajaran ya ini Kak, yang ini Kak. Yang itu ya Kak yang sudah. Yang tadi. Nih, yang ini. Nah udah Kak. Itu menilai capaian tujuan pembelajaran. Semuanya itu Kak. Apa Kak? Iya di situ semuanya sebenarnya. Iya. Baik Kakak ya. Dalam membuat tujuan pembelajaran itu ada 4 Kak ya rumusnya Kak ya. Yang pertama itu kan ABCD tadi Kak ya. Ada audiences ya. Nah ini ya di sini misalnya peserta didik mampu ya, peserta didik dapat gitu Kak ya. Nah, itu ya untuk audiencesnya. Kemudian behavior ya Kak ya. Ini adalah perilaku yang diharapkan dari peserta didik. Ya Kak ya. Sini ya. Misalnya memukul, menendang, menggiring atau mengumpan ya Kak ya. Iya. Nah, yang C ini adalah condition ya Kak ya. Di sini ya kakak-kakak adalah berpasangan ya Kak ya, berpasangan dalam kelompok atau permainan. Kalau yang degree itu adalah performance levelnya Kak ya, capainya akan dituju. Jadi kakak-kakak dalam membuat tujuan pembelajaran ini harus ada 4 ini Kak, ya Kak. Kalau bisa tujuan pembelajarannya ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi enggak jadi 1 Kak.
Sebenarnya ini kakak benar sudah bagus ya, peserta didik yang pembelajaran nih kak, enggak bacanya. Peserta didik melalui aktivitas pembelajaran akan menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan hasil rancangan keterampilan dalam gerak dan fungsi permainan dalam olahraga passing. Artinya ini yang pertama sudah audiensinya ada ya kak ya. Kemudian ada passing atas, ini kan berarti kan diafor ya kak ya. Ada passing atas, passing bawah. Kemudian di sini ada kondisionnya juga sudah ada. Kondisionnya ini di sini adalah nah sebenarnya di sini bisa bermain berpas. Ini berkolaborasi kak, di sini ada udah ada juga kolaborasi dengan kawannya ya, bermain bersama sebenarnya kak di situ ya kak ya. Kemudian juga degree-nya adalah level ya yang apa untuk keterampilan atau instrumen penilaiannya di situ kak ya. Baik kakak, ya mungkin nanti lebih baik lagi disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, ada A, B, C, D gitu. Jadi kita lebih bisa lebih fokus ya kak ya untuk membuat tujuan pembelajaran itu ya, sehingga anak ini pada saat nanti proses belajar mengajar ini ketika sudah mengetahui tujuan pelajaran dia lebih fokus ke situ. Kalau dia jadi satu itu kadang-kadang kan masih bingung anak-anak. Kita sesuaikan ya melalui PKG Bicoka ini kak ya. Jadi menggunakan rumus ABCD ini kak ya. Jadi nanti ya bisa direvisi lagi ya untuk kedepannya terkait dengan modul ajar. Kalau saya lihat semuanya sudah baik, sudah bagus. Hanya ya sesuai dengan kita tetap hari ini memang fokusnya ke tujuan pembelajaran ini kak ya. Mungkin itu saja kak ya. Ya. Untuk untuk hari ini ya. Kita cukup ya kak ya. Silakan share-nya ditutup dulu kak. Kita dari saya mungkin cukup. Saya kembali lagi ke kelompok 1 kak ya. Ini tadi yang membuka acara ini. Silakan kelompok. Udah Pak, saya tutup kesimpulan pembelajaran hari ini dari materi 1.6C 1 pemahaman perencanaan pembelajaran PJOK, yaitu tujuan untuk merancang pembelajaran serta dapat menggambarkan proses dan belajar diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai kompetensi dasar. Nah mungkin itu saja Pak kesimpulan dari Bapak ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Arsab di stop dulu kak untuk screen-nya, share-nya di stop dulu. Kita akan foto bersama. Ya di stop dulu kak. Baik kakak ya, terima kasih ya. Jelas pada saat modul ini 1.6 ya untuk tatap maya ini ya kakak ya, bagaimana untuk menyusun ya perencanaan pembelajaran ya kak ya, yang diawali dari tujuan pembelajaran ya, kemudian pengembangan asesmen ya kak ya, sehingga kakak nanti untuk modul ajar ini disesuaikan dengan baik. Kemudian kakak terkait dengan video ya 30 menit ya kak ya, kakak dalam waktu 30 menit ini ya kakak sesuaikan dengan modul ajar kakak dari awal kakak ngajar yang mungkin dari doa, absen dan sebagainya sampai nanti kegiatan inti, kegiatan akhir. Jadi waktunya 30 menit ya kak ya, natural kak ya, tanpa diedit ya kak ya. Misalkan suaranya itu jelas, gambarnya juga jelas. Bisa kalau untuk rekaman bisa menggunakan 2 device ya kak ya. Artinya satunya buat rekam, satunya untuk rekam suara. Nanti baru digabungkan suara itu, sehingga nanti bisa maksimal. Mungkin itu saja kak. Ada pertanyaan kak?
Untuk video ini kan keterangannya kelas. Ini di lapangan atau di kelas? Untuk video OK ini kan kita banyakkan di lapangan Kak ya. Jadi Kakak sesuaikan di lapangan saja gitu Kak. Karena aktivitas Oke, berat dan siap. sebagainya Kak. Oh, berarti Tinggal- prakteknya di lapangan. Ya Kak, di lapangan saja Kak. Ya Kak ya. Berarti Kak Dimas? langsung praktek ya? Iya Maaf, Kak. mau tanya, Iya Ini- silakan Kak Dimas. berdasarkan modul ajar yang sudah dibuat kan ada yang pertemuan di kelas, setelah itu di luar kelas Pak ya. Tapi kalau dipraktekkan semuanya, kayaknya durasinya nggak cukup Pak. Jadi kemarin coba record videonya, saya di lapangan aja Pak, yang di kelas ambil Kak. Iya Kak, jadi teknis Kakak ya, bagaimana baiknya bagusnya. Kalau mau kita di lapangan kalau misalnya nanti ada proses untuk analisis sebuah video, jadi Kakak bisa menggunakan gambar gitu kan, atau bisa menggunakan video itu sudah di-share di HP anak, gitu. Jadi bisa nonton di situ. Ya Kak ya, jadi teknisnya mending kita di lapangan semuanya. Pada untuk di ruangan, di lapangan kadang-kadang sudah habis waktunya. Nah, video itu kan nggak boleh diedit Kak, ya Kak. Apa aja Pak Deh? Cukup jelas Kak ya? Ada Ini yang lain? Kelas di Kakak? lapangan. Untuk ngunggahnya Pak, ada Mengunggahnya, kakak nanti kan mengunggah itu kan ada dua Kak ya. Ada modul ajar sama videonya Kak ya. Jadi kakak nanti mengunggahnya di Google Drive. Nah, Google Drive-nya itu pastikan dia di situ semuanya bisa melihat Kak ya. Di share-nya, di settingan share-nya itu. Ya Kak ya. udah coba unggah videonya Kak, karena resolusinya itu Iya. Jadi 7 untuk video, iya Kak, Nggak. videonya ditaruh di drive aja Kak. nggak kuat, ngupload di drive aja nggak kuat Kak. Drive-nya nggak kuat. Kalau taruh YouTube gimana Kak? Linknya nanti nggak bisa Jadi juga. nanti modul ajar yang bingung Kak kalau di drive. Kakak drive-nya pakai akun belajar ID kalau usahakan. Itu kan udah 100 100 itu. GB. Iya Kak, ya. Pakai akun belajar ID aja. Cukup jelas Kak ya. Jelas. Ada yang lain? Les. Nah, silakan kakak untuk berfoto Kak. Screen ya Kak. Jempol Kak ya. Jempolnya. 1, 2, 3. Oke baik, saya upload dulu Kak 2 kali Kak ya. Kakak. Ngepal. Screen. Ya. Buka, bentar Kak. Satu lagi Kak ya. Oke. Yo. Semangat. Gayanya boleh senyum. Ya, 1, 2, 3. Oke Kak, cukup Kak ya. Baik Kakak, terima kasih sudah hadir di Tatap Maya pada sore hari ini. Pesan saya tetap semangat Kak ya, untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di PKG Video Kak ya. Silakan kakak yang belum mengerjakan, saya cek masih ada beberapa peserta yang belum ya, usahakan kita semuanya dikerjakan. Itu saja, tetap semangat. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.